Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita ketemu lagi di MK Bapak, di MK Geometri Datar. Ini adalah pertemuan kedua, yaitu tentang sejarah dan perkembangan geometri. Sebelum kita ke materi, bahwa kita mengenal yang namanya bangun datar. Tapi kalau di sini ini adalah geometri datar. eh Runtutannya, geometri datar ini tingkatannya lebih tinggi, ya lebih tinggi, tapi tidak jauh, tidak lepas dari yang namanya bangun. Ya, bangun datar, geometri datar sama aja. Ya, cuma runtutannya ini, eh, runtutannya kalau geometri ini lebih ke susunan itu di atas. Ya, kalau kita sebutnya ini adalah eh, ilmu yang membidanginya, ya. Kalau bangun ini bagiannya. Ya, kita sudah mengenal yang namanya bangun datar. Ketika kita di sekolah, ketika di SMP mungkin kita sudah mengenal yang namanya bangun datar. Apa itu bangun datar? Mungkin kita sudah mengenal dan kehidupan sehari-hari pun kita sudah mengenal. Ya, contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah bentuknya adalah persegi atau persegi panjang. Itu kan sering kita temui ketika kita eh, di kehidupan sehari-hari juga. Kalau persegi panjang mungkin sudah mengenal ya, banyak dalam kehidupan sehari-hari juga bentuk benda atau bentuk benda yang bentuknya adalah persegi panjang seperti meja. Ya, kemudian persegi juga ada, kemudian ada lagi lingkaran dan seterusnya. Ya, oke, ini hari ini kita membahas tentang yang namanya sejarah dan perkembangan geometri. Tentu geometri ini tidak semerta-merta ada, tidak semerta-merta terbentuk. Tentu ada yang namanya sebuah proses, sebuah perkembangan, teori yang mengembangkan para ilmuwan, para ahli, ya. Bagaimana perjalanan dari geometri itu sendiri kita akan bahas hari ini. Mohon maaf tidak ada kesalahan, ya. Kita mulai saja untuk hari ini ke pembahasan. Oke. Oke, ini pembahasan untuk hari ini, di mana yang pertama ini geometri pada zaman prasejarah atau sering disebut ini kita sebut awal peradaban. Kedua ini geometri pada zaman Mesir atau disebut Babilonia. Kemudian yang ketiga ini geometri Yunani klasik. Yang keempat geometri Islam pada abad pertengahan. Kemudian yang kelima ini geometri pada zaman Renaissance dan modern awal. Kemudian keenamnya ini geometri non Euclidean. Ketujuh ini adalah geometri modern. Ya, kita lanjut yang pertama itu tentang zaman prasejarah dan awal peradaban. Di mana geometri dimulai sejak zaman prasejarah ketika manusia mulai menyadari pola di alam. Misalnya orang-orang prasejarah dulu ini menggunakan konsep dasar bentuk, yang menggunakan konsep dasar bentuk dan simetris dalam seni lukis dalam gua, kemudian perhiasan dan struktur arsitektur sederhana. Pada peradaban awal, ya, seperti di Mesir kuno, geometri mulai dikembangkan secara sistematis untuk keperluan praktis, terutama dalam pengukuran tanah setelah banjir Sungai Nil. Ini mungkin prasejarah ini zamannya para nabi lah, ya, yang kita awal peradaban ini. Ya, oke, lanjut ya. Yang kedua, ini adalah geometri Mesir dan Babilonia. Sekitar 3000 sebelum Masehi, bangsa Mesir menggunakan geometri untuk membangun piramida dan kuil. Kita hanya lihat di sejarah itu sudah terbentuk, piramida itu sudah terbentuk.
Ya, bahwa di Mesir ini piramida ada dan terbentuk ada. Tapi jauh sebelum piramida itu ada, nah ini ada yang namanya sejarah. Ya, sejarah di mana bangsa Mesir ini menggunakan geometri untuk membangun sebuah piramida. Mereka mampu menghitung luas segitiga, persegi, dan bentuk sederhana lainnya. Dan di Mesopotamia atau Babilonia, mereka mengembangkan tabel matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah geometris praktis seperti menghitung volume dan luas tanah. Ya, lanjut. Ini yang ketiga, ini adalah geometri Yunani klasik. Ini adalah puncaknya perkembangan geometri terjadi di zaman Yunani pada abad kelima hingga ketiga sebelum Masehi, di mana tokoh-tokoh seperti Thales ya, kemudian Pythagoras dan Euclid ini memberikan kontribusi besar, kontribusi besar khususnya terkait dengan geometri ini, khususnya pada matematika ini ya. Kalau kita sekarang hanya sebagai pengguna ya dari teori yang sudah ada. Dan lanjut, di mana Euclid yang dikenal ini sebagai bapak geometri. Euclid ini menulis sebuah buku ya yang mengumpulkan dan menyusun pengetahuan geometri secara sistematis. Dan buku ini menjadi dasar pembelajaran geometri selama beradab-adab. Mungkin sampai saat ini juga ya. Kemudian geometri pada masa ini juga lebih bersifat abstrak dan teoritis. Konsep-konsep seperti titik, garis, dan eh, titik, garis, bidang, dan ruang yang diperkenalkan, kemudian teorema Pythagoras yang ditemukan oleh Pythagoras adalah salah satu hasil paling terkenal dari zaman ini. Nah, geometri datar juga ini tidak lepas dari yang namanya titik, garis, bidang, dan ruang ya. Nanti kita belajar bagaimana hubungan antara titik, garis, bidang, dan seterusnya. Oke, lanjut. Ini adalah geometri Islam pada abad pertengahan yang keempat ya. Di mana selama zaman keemasan, masa keemasan Islam abad ke-8 hingga ke-13, para matematikawan seperti Al-Khawarizmi dan Ibnu Al-Haytham atau sering disebut Al-Hazan ini memperkenalkan banyak kontribusi dalam geometri. Mereka mempelajari, memperbaiki, dan menyebarkan karya-karya Yunani seperti karya Euclid dan Archimedes ya. Selama ini tuh mereka juga menggunakan geometri dalam astronomi, arsitektur, dan seni Islam yang kaya akan pola geometris. Oke, lanjut yang kelima, ini adalah geometri pada zaman Renaissance dan atau sudah disebut ini adalah modern awal ya. Di mana pada abad ke-16 dan 17 geometri kembali berkembang khususnya di Eropa selama zaman Renaissance ini. Tokoh seperti René Descartes ini mengembangkan geometri analitik. Nah, kemudian ini yang menghubungkan geometri dengan aljabar melalui koordinat kartesius. Ini memungkinkan masalah geometris diselesaikan dengan persamaan matematika. Sebuah terobosan besar yang mengubah cara berpikir tentang ruang dan bentuk pada abad ke-17. Ini di mana Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm ini mengembangkan kalkulus yang memungkinkan analisis kurva dan bentuk yang lebih kompleks. Ini memperluas cakupan geometri ke dalam pergerakan dan perubahan bentuk. Oke, sampai sini lanjut. Ini yang keenam, mana geometri non-Euclidean. Nah, ini adalah pada abad ke-9, para matematikawan seperti Carl Friedrich Gauss dan kawan-kawan lah ya, ini mulai mempertanyakan postulat Euclid, khususnya tentang garis sejajar. Mereka mengembangkan geometri non-Euclidean, di mana konsep garis sejajar tidak berlaku seperti pada geometri
Euclidean ya. Geometri Riemann misalnya menjadi dasar untuk memahami ruang lengkung dan kelak digunakan dalam teori relativitas umum Albert Einstein ya. Tuh, dan yang terakhir ini adalah geometri modern, di mana pada abad ke-20 geometri menjadi lebih abstrak dan lebih terkait dengan aljabar, topologi, dan teori himpunan konsep ruang, dimensi, dan simetris dalam geometri modern sangat penting dalam teori fisika, seperti relativitas umum dan mekanika kuantum. Tokoh seperti David Hilbert dan Felix Klein berperan penting dalam memperluas ruang lingkup geometri ke dalam matematika modern. Nah, 7 sudah beres. Ya, dari pertama sampai dengan 7 beres. Maka kesimpulannya, ya, maka geometri itu adalah ilmu dalam matematika yang mempelajari tentang garis, ruang, dan volume yang bersifat abstrak dan berkaitan satu sama lain. Geometri meneliti ukuran, bentuk, dan jarak objek serta membandingkan hubungan antara titik, garis, kurva, sudut, permukaan, dan benda padat. Sampai sini paham? Nah, ini prinsip-prinsip geometri ada 4 poin. Prinsip geometri yang pertama, geometri menempati posisi dalam ruang yang ditentukan oleh interior, batas, dan eksteriornya. Yang kedua, bagian luar geometri adalah semua ruang yang tidak menempati oleh geometri tersebut. Yang ketiga, batas geometri berfungsi sebagai antarmuka antara bagian dalam dan luarnya. Yang terakhir, yang keempat, interior adalah ruang yang ditempati oleh geometri. Maka konsep geometri ini berkaitan dengan ide-ide dasar dan selalu berkaitan dengan titik, garis, bidang, permukaan, dan ruang. Nah, ini adalah bentuk dari eh, bangun datar ya. Kita mungkin sudah mengenal ya, yang pertama ini mungkin persegi ya, kemudian ada persegi panjang, kemudian ada segitiga, layang-layang, lingkaran, dan seterusnya. Dan di sini ada yang namanya mencari luas, mencari keliling, ya. eh, jadi yang membedakan antara bangun ruang dengan bangun datar itu terletak pada spesifikasinya. Ya, kalau bangun eh, datar, ya ini hanya kita menghitung luas dan keliling. Kalau bangun ruang, ini berkaitan dengan volume dan ya lebih kompleksnya adalah volume ya. Dan kesimpulannya ini bahwa geometri itu adalah mengalami perkembangan pesat sejak awal peradabannya dari pengukuran tanah, konstruksi sederhana, hingga teori matematika abstrak yang menjadi dasar fisika modern. Perannya sangat penting tidak hanya dalam matematika tapi juga dalam sains teknologi dan bahasa teori. Ya, ini silakan untuk tugasnya, silakan dibuat. Ya, setiap mahasiswa membuat video berdurasi 5 menit, kemudian dirangkum materi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Ya, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.